Assalamualaikum Bu Jum. Waalaikumsalam Bu Sri. Alhamdulillah sehat. Bu Jum sendiri apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu Sri. Bu Jum akan melakukan coaching ya? Betul Bu Sri. Jadi Bu, selama melakukan coaching bersama Ibu Rusna, ada 3 indikator yang akan saya amati, yaitu bagaimana Ibu mendengarkan aktif, yaitu bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi, kemudian membuat pertanyaan berbobot yang berasal dari proses mendengarkan dan memberdayakan coaching dengan menggali potensi dan membantu coach dalam membuat aksi nyata. Baik Bu Sri. Baik Bu Jum, ada beberapa pertanyaan yang akan saya lakukan, yaitu pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching ini? Yang ingin saya kembangkan Bu adalah kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, membuat pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa. Selain itu kesesuaian percakapan dengan alur cerita Bu. Baik Bu Jum, bagian mana dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi yang menjadi prioritas yang nantinya Ibu Jum inginkan untuk saya amati? Saya ingin Ibu Sri membantu saya mengamati kesesuaian dengan alur tinta dan membuat pertanyaan berbobot Bu. Baik, jadi ada 2 ya Bu Jum. Pertama, kesesuaian percakapan coach dengan alur tirta dan membuat pertanyaan berbobot. Selanjutnya, ini pertanyaan terakhir, apa yang menjadi indikator keberhasilan dari percakapan coach yang akan Ibu lakukan nanti? Harapan saya ingin coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya yang beliau hadapi Bu. Baik, terima kasih Bu Jum. Cukup untuk pra-observasi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi observasi, yaitu Ibu akan melakukan coaching dengan Ibu Jum. Di sini saya hanya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan sesuai rubrik yang telah kita diskusikan dan indikator-indikator lain yang Ibu minta untuk saya amati. Baik Bu Sri, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rusna. Waalaikumsalam Bu Jum. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Jum. Bu Jum sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Katanya ada yang ingin disampaikan ya Bu. Kira-kira mau bercerita tentang apa nih? Kita ada waktu 15 sampai 20 menit ke depan. Iya Bu Jum, ada yang ingin saya bincangkan dengan Ibu Jum ini. Saya kan wali kelas 7F ya Bu Jum. Saya ini mendapat laporan lagi dari Ibu Hadayana, guru seni tari di sekolah saya. Sepertinya anak wali saya ini banyak melakukan pelanggaran lagi. Ada yang sering telat masuk, ada yang telat ngumpul tugasnya. Malahan katanya baru-baru ini ada yang lebih parah lagi. Karena di dalam laptopnya Ibu Hadayana ada yang memasukkan buku begitu yang di dalamnya berisi dengan kata-kata yang tanda kutip yang kotor, yang tidak baik kita dengar. Dan parahnya lagi, sekarang Ibu Hadayana sudah tidak mau masuk di kelas itu. Aduh, sebelum ada yang mengakui nih siapa pelakunya, Ibu Hadayana tetap bersikokoh tidak mau masuk di kelas itu. Betapa pusingnya saya Bu Jum ini sebagai wali kelas dari 7F.
Jadi ini berkaitan tentang anak walinya Ibu yang kelas 7F yang sering melanggar peraturan dan ada anak yang memasukkan buku dalam laptop Ibu Hadayana yang bertuliskan kata yang tidak baik. Benar demikian, Bu Rusna? Benar sekali, Bu Jum. Tiap hari ini saya dikasih pusing oleh anak-anak wali saya ini di kelas 7F. Bagaimana ini, Bu Jum? Kira-kira apa indikator keberhasilan dari percakapan kita hari ini, Bu? Saya ingin begini, Bu Jum. Anak wali saya itu di kelas 7F itu memiliki motivasi intrinsik. Motivasi yang dari dalam dirinya sendiri muncul untuk menaati peraturan sekolah, mengakui kesalahan yang telah dia lakukan dengan jujur, terus meminta maaf secara langsung ke Ibu Hadayana. Kira-kira seperti itu, Bu Jum. Iya. Terus bagaimana nih Bu gambaran Ibu Rusna tentang siswa yang memiliki motivasi internal dan kesadaran diri dalam menaati peraturan sekolah, Bu? Gambaran saya itu, Bu Jum, siswa saya itu harus masuk ke kelas tepat waktu, mengumpulkan tugas juga harus tepat waktu, saling menghormati dan menghargai. Begitu terkait persoalan ini, Bu Hadayana dengan anak wali saya ini yang tidak mau mengakui kesalahannya, sebenarnya saya ingin siswa saya itu jujur, ya. Motivasinya dari dalam dirinya jujur mengakui bahwa saya yang sudah melakukan hal itu dan dia meminta maaf kepada Ibu Hadayana agar Ibu Hadayana ini bisa kembali masuk di kelas supaya teman-temannya yang lain bisa belajar. Jangan kelakuan satu orang akan berdampak satu kelas, begitu Bu Jum. Baik, Bu Rusna. Penjelasan Bu Rusna bisa disebut dengan kondisi ideal seorang siswa yang memiliki motivasi internal untuk menaati peraturan. Sekarang bagaimana sebenarnya kondisi di dalam kelas pada saat itu, Bu? Begini Bu Jum, sebenarnya kejadian ini terjadi pas jam istirahat. Kebetulan Ibu Hadayana tinggalkan laptopnya di kelas. Terus ada beberapa siswa di dalam kelas, tetapi tidak ada yang melihat secara pasti. Begitu, kan laptopnya terletak di atas meja, terus mungkin ada seseorang yang lewat dan tanpa sepengetahuan teman yang lain, dia meletakkan kertas tersebut di dalam laptopnya Bu Hadayana. Jadi, tapi tidak ada ini yang bisa memastikan bahwa si A ini siapa. Siapa yang meletakkan buku itu di dalam laptopnya Bu Hadayana. Begitu Bu Sri. Bu Jum. Baik Bu, jadi tidak semua anak melihat secara pasti ya Bu siapa yang melihat atau meletakkan buku tersebut. Mereka cuma menerka-nerka saja begitu. Iya Bu Jum, tidak ada yang melihat secara pasti bagaimana kronologis kejadiannya. Yang pasti kan terjadi berarti ada orang yang meletakkan, cuma tidak ada yang bisa menunjuk secara langsung. Dan parahnya lagi tidak ada juga yang mengakui secara langsung kejadian ini. Yang saya takutkan bukan anak wali kelas saya, malahan ada anak kelas lain yang masuk. Begitu Bu Jum. Oke Bu Rusna, berdasarkan masalah yang Ibu paparkan tadi, kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut itu seperti apa? Sebenarnya saya telah berdiskusi dengan guru BK di sekolah saya, dengan guru-guru lain tentang permasalahan ini, karena ini kan merupakan pelanggaran yang sangat berat. Ya, tidak masuk akal seorang siswa bisa melakukan hal seperti itu, apalagi menuliskan kata-kata kotor. Jadi kami berinisiatif
mengumpulkan semua siswa dalam kelas itu, terus menuliskan kejadian yang mereka lihat ketika jam istirahat. Nah, nanti tulisan yang ada di buku yang ada di dalam laptopnya Bu Hadayana kita akan cocokkan dengan tulisan setiap siswa yang menulis pada hari itu, pada saat itu, karena tulisan mereka tidak akan mereka tidak akan menuliskan identitas diri di kertas tersebut, Bu Jum. Begitu kekuatannya mungkin. Apa yang saya kira-kira bisa lakukan seperti itu. Nah, jadi sudah ada koordinasi dengan guru BK, Bu ya, dengan guru lain. Juga sudah ada tindakan yang diberikan oleh siswa di kelas 7F. Namun hasilnya belum sesuai dengan yang Ibu harapkan ya, Bu ya. Betul sekali. Saya agak ini juga kepikiran. Mungkin ini kejadian bukan dari kelakuan siswa saya, tapi mungkin ada juga dari kelas lain. Jadi saya berpikir dengan guru-guru di sekolah ini perlu bertindak, perlu mengambil suatu langkah untuk mengatasi hal seperti ini jangan terulang lagi. Begitu. Baik, Bu. Terus langkah-langkah seperti apa yang Ibu Rusna lakukan agar siswa di sekolahnya Ibu bisa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, seperti tidak ada lagi siswa yang masuk ke kelas yang bukan kelasnya dan menerapkan kejujuran. Iya, ada beberapa itu yang kami sudah perbincangkan, termasuk usulan saya itu bagaimana kita membuat satu kelas itu membuat satu keyakinan kelas. Dari satu keyakinan kelas itu pasti semua murid dalam kelas itu akan berpatokan kepada keyakinan yang mereka buat sendiri. Kan keyakinan kelas itu mereka sendiri yang menyepakati semua dalam satu kelas tertentu. Mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua, kami akan memanggil karena dari kekuatan yang tadi yang saya bicarakan bahwa sudah ada beberapa siswa yang dicurigai. Jadi kami akan memanggil anak yang dicurigai itu, kemudian menanyakan secara langsung tapi tanpa ada rasa menuduh, ada pertanyaan yang menuduh ke siswa tersebut. Tetap kita lacak seperti bagaimana kita menjadi detektif mungkin itu. Terus yang ketiga yaitu bagaimana kita berkonsultasi dengan Pak Ibu Kepala Sekolah, bagaimana kalau tiap kelas itu kita adakan pengadaan CCTV. Begitu, Bu. Wah, mantap sekali, Bu. Bagus sekali rencananya, Bu. Sangat sistematis. Betul, Bu. Dengan budaya positif seperti itu memang harus dikoordinasikan dengan warga sekolah sehingga penerapannya bisa menyeluruh. Selanjutnya, Bu Rusna, apa ukuran keberhasilan dari rencana yang telah Ibu paparkan tadi? Ukuran keberhasilannya ya otomatis keyakinan kelas ya, keyakinan kelas mungkin ini yang utama. Keyakinan kelas itu harus terpasang di dinding tiap kelas. Jadi mungkin dengan adanya keyakinan kelas, setiap siswa yang lalu lalang dalam kelas itu akan membaca langsung. Secara otomatis akan tergerak motivasi dalam dirinya untuk tidak melakukan lagi suatu pelanggaran, khususnya pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan langsung ke gurunya. Jadi mungkin itu indikatornya, Bu Jum. Wah, rencana yang luar biasa sekali, Bu Rusna. Dalam menyusun langkah-langkah yang akan Ibu lakukan dan menentukan indikator keberhasilannya. Jadi kapan nih kira-kira hal ini bisa dilakukan? Ini kan kayaknya kegiatan ini jangan sampai gara-gara hal seperti ini PBM, proses belajar mengajar di kelas itu terganggu. Otomatis ya pasti kita akan mencari satu waktu yang dimana tidak akan mengganggu proses belajar mengajar. Jadi kami upayakan ini hari Jumat nanti di luar, karena di hari Jumat itu tidak ada PBM, tidak ada proses belajar mengajar. Jadi di situ mungkin kami akan tiap kali kelas akan memandu semua kelas dalam membuat satu keyakinan kelas.
Wah, mantap, mantap banget Bu Rusna. Tidak terasa nih sudah sekitaran 20 menit. Terakhir, mungkin Bu Rusna, siapa yang bisa membantu Ibu Rusna untuk berkomitmen dengan rencana yang telah Ibu paparkan tadi? Oke. Untuk mewujudkan itu memang kita perlu kerjasama atau kolaborasi. Kolaborasi yang utama di sini adalah selaku pemangku kebijakan kepala sekolah pastinya kita akan tetap berkomunikasi dengan beliau. Terus saya juga akan berkomunikasi dengan guru BK bagaimana penanganan tentang supaya siswa ini patuh betul terhadap tata tertib sekolah. Dan untuk keyakinan kelas, saya rasa kita perlu berkomunikasi lebih lanjut lagi dengan wali kelas masing-masing. Gitu Bu Jum. Baik Bu, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita ini Bu? Oke Bu Jum, mungkin bulan depan saya kembali akan mengajak Bu Jum ini untuk berbincang-bincang bagaimana saya supaya saya bisa keluar dari masalah saya sendiri Bu Jum. Rencananya seperti itu. Baik Bu Rusna, luar biasa sekali apa yang Ibu Rusna dapatkan dari sesi coaching kita hari ini Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Jum. Saya sudah bisa menjawab kebingungan yang terjadi terhadap tingkah laku siswa saya di sekolah ini yang sering melanggar peraturan, yang tidak memiliki motivasi dari dalam dirinya intrinsik, dan saya sudah juga bisa menemukan solusi bagaimana mencegah kejadian-kejadian yang bisa sangat fatal, bukan cuma pelanggaran terhadap diri sendiri dan pelanggaran terhadap teman, tapi pelanggaran terhadap guru juga. Jadi saya merasa sangat bersyukur bisa berbincang dengan Ibu Jum sehingga saya bisa keluar dari masalah saya sendiri. Makasih Bu Jum. Iya, sama-sama Bu Rusna. Saya tunggu kabar baiknya Bu ya. Sip. Iya Bu Jum. Oke. Terima kasih, sama-sama kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum Bu Jum. Waalaikumsalam Bu Sri. Iya, jadi Bu Jum telah melakukan coaching tadi dengan Ibu Rusna. Iya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Jum terkait proses coaching yang Ibu lakukan tadi. Yang pertama, bagaimana pandangan Ibu dari coaching yang Ibu lakukan tadi? Kemudian hal apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator pencapaian yang ingin dicapai oleh Ibu saat pra-observasi tadi? Yang bisa saya lihat dari proses coaching tadi adalah alur tirta sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian saya juga bisa membuat pertanyaan berbobot. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena dalam proses coaching yang kami lakukan tadi, coach bisa menemukan sendiri solusinya dari masalah yang dihadapi serta telah menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh agar solusi tersebut dapat dijalankan. Baik, selanjutnya boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama proses coaching tadi? Boleh banget Bu Sri. Jadi Ibu Jum, berdasarkan pengamatan saya dari proses coaching yang Ibu Jum lakukan bersama Ibu Rusna, betul sekali telah menerapkan alur tirta dengan baik sekali dari menentukan tujuan yang ingin dicapai coaching, menanyakan indikator keberhasilan ketercapaian. Kemudian Ibu juga sudah membantu coaching mengidentifikasi masalah
dan menentukan rencana aksi, serta Ibu juga telah membantu Koci untuk dapat bertanggung jawab terhadap rencana yang akan dilaksanakan. Nah, sekarang bagaimana pendapat Ibu terhadap hasil pengamatan saya ini? Alhamdulillah Bu, menurut saya juga seperti itu Bu. Namun saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik, Bu Jum, yaitu mungkin untuk kedepannya Ibu bisa ditanyakan tentang tantangan atau hambatan yang mungkin ditemui dalam proses rencana aksi, Bu. Sehingga nanti Koci itu bisa mengantisipasi hal-hal tersebut dengan membuat solusi-solusi atau tindakan pencegahannya. Benar sekali Bu, tadi saya lupa menanyakan hal itu Bu. Oh, Ibu sadar juga ya. Baik Bu, selanjutnya kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan untuk coaching-coaching selanjutnya? Saya akan lebih memperhatikan prinsip dan kompetensi inti coaching, terutama pada bagian membuat pertanyaan berbobot yang dapat menggali potensi coaching, sehingga saya nantinya bisa menanyakan tentang hambatan yang mungkin dihadapi coach dalam proses pelaksanaan rencana aksi tersebut. Baik, mungkin itu saja sudah cukup ya Bu. Terima kasih Bu ya. Iya Bu, makasih banyak Bu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.